Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Seto. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu, tadi kan ada menyinggung tentang gurunya dari Gamaliel yaitu Hillel. Mengenai Hillel dan Samaid, bagaimana mereka bisa memperlakukan hukum kasih itu? Karena kan Hillel dan Samaid, setahu saya kan dua buku yang kalau secara garis itu kan agak berbeda gitu dalam mengajarkan hukum Taurat sebagai pegangan orang Yahudi jauh sebelum Yesus. Yang kedua, tadi kan Pak Seto sempat menyinggung ada dua jalan menuju keselamatan, yaitu jalan yang menurut Taurat yang Yesus juga benarkan, Yesus juga confirm yes gitu kan. Dan kedua, jalan yang Yesus ajarkan. Apakah ini berarti bukan Yesus menggenapi ajaran Taurat yang dua jalan tadi? Atau memang hanya ada satu jalan, tapi kita selama ini nggak ngerti gitu. Begitu. Terima kasih Pak Seto. Oke, Pak Seto mau jawab dulu? Ya. Oke, silakan. Baik, ini yang pertama dulu. Ini bagaimana dua orang yang bisa dikatakan ini Bapak. Ternyata kalau di Perjanjian Baru di Injil kan kita hanya mendengar orang Farisi gitu kan. Ternyata orang Farisi itu bukan hanya satu aliran. Jadi di dalam kelompok Farisi itu ada faksi, ada kelompok yang lebih kecil. Nah, kelompok Syamai itu lebih membaca hukum secara lebih harafiah. Sedangkan Hillel itu mengajarkan membaca hukum dengan memperhatikan jiwa hukum. Maksudnya begini, untuk ilustrasi ya. Bapak Ibu masih ingat ketika dulu di depan pintu gereja atau bahkan di dalam gedung gereja itu ada gambar handphone dilingkarin terus disilang gitu. Tapi tolong ingat-ingat, waktu itu handphone yang dilingkari dan di garis miring itu ada antenanya Pak. Ada antenanya. Ya dulu kan, sekarang kerepotan kalau ngasih tanda itu. Nanti ada tab, ada laptop, ada kan banyak kan. Membaca hukum secara harafiah. Oh, yang dilarang hanya handphone yang ada antenanya. Berarti kalau yang nggak pakai antena boleh. Membaca hukum dengan memperhatikan jiwa. Ini ruang untuk berdoa. Handphone ketika berbunyi itu akan sangat mengganggu. Jadi terserah mau handphonenya apa. Tapi kalau di dalam gereja nggak ada lagi yang membuka handphone, menerima telepon. Itu membaca hukum dengan baca harafiah dan jiwa. Tuhan Yesus lebih banyak memperhatikan jiwa hukum. Misalnya orang Yahudi, para rabi itu kan mengingat perintah untuk menguduskan Sabat. Jadi yang mereka pegang apa? Kalau hari Sabat pokoknya tidak boleh kerja. Tapi Yesus, Bapak Ibu ingat, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di hadapan orang. Yesus bilang apa ketika ditegur? Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Jadi Tuhan Yesus sebenarnya dalam hal ini ya lebih dekat kepada Hillel. Nah, Hillel dan Shammai itu perbedaannya. Dan dua hal ini Bapak Ibu bukan tidak ada nilainya ya, bukan soal memilih yang satu lalu mengabaikan yang lain. Ada waktunya orang memperhatikan detail harafiah dari hukum, dan ada waktunya juga harus memperhatikan jiwa dari. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini begini. Saya tidak sedang berbicara tentang ajaran gereja, tapi saya sedang mengajak Bapak Ibu memperhatikan perikop itu tadi. Nah, dalam perikop itu tadi,
Yang dituju adalah kehidupan kekal. Kalau mendengar kehidupan kekal, Bapak, di Alkitab itu ada macam-macam ungkapan. Yang di perikop di Matius 19 tadi, kehidupan kekal. Yang lebih banyak digunakan, kerajaan surga. Masih di Matius 19, memerintah bersama aku. Jadi di perikop itu tadi saja ada dua ungkapan yang artinya sama, kehidupan kekal dan memerintah bersama. Itu sama, isinya sama, atau artinya sama. Tuhan Yesus menunjukkan, menjawab pertanyaan orang muda tadi, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya adalah lakukan apa yang dikatakan dalam 10 perintah. Lakukan apa yang disampaikan dalam Taurat. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-murid, kamu akan memerintah bersama aku karena kamu sudah mengikuti aku. Jadi untuk memerintah bersama Yesus, untuk masuk dalam kehidupan kekal, jalan yang dibawa oleh Yesus adalah dirinya saja, percaya kepada Yesus. Nah, ada dua jalan ini di perikop ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat perumpamaan yang termasuk sulit dipahami, banyak orang salah memahami, sebenarnya sederhana saja. Perumpamaan itu akan kita lihat setelah kita doa Angelus. Dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, itu kan banyak orang salah memahami dan bingung dengan itu. Bapak Ibu boleh periksa di Injil Matius bab 20. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, pemilik kebun anggur pagi-pagi keluar, ketemu orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kalimatnya begini, setelah sepakat mengenai upah sedinar sehari, mereka kerja jam 9, jam 12, jam 3, nyari bekerja lagi. Jam 5 masih ada yang didatangi atau ditemui oleh pemilik kebun itu. Pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Sudah, gitu saja. Tidak ada kesepakatan, tidak ada janji. Kemudian ketika waktu pembagian upah, gitu ya, yang masuk kebun pertama itu terima 1 dinar. Yang masuk kebun dari pagi ternyata juga terima 1 dinar. Mereka pikir yang kerja di kebun 1 jam saja dapatnya 1 dinar. Ini kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, paling tidak dapatnya berapa? Ya 10 lah, 12 harus. Nah, ketika orang itu datang ke pemilik kebun menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita telah sepakat mengenai upah sedinar sehari? Aku berlaku adil kepada kamu, saudara. Tadi pagi kita sepakat kan, kamu kerja sehari, aku memberikan kamu 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah. Yang masuk kebun jam 5 sore, perhatikan ucapan pemilik kebun anggur. Masih melanjutkan ucapan tadi. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap. Kenapa? Sudah bertindak sesuai kesepakatan. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Murah hati kepada siapa? Pemilik kebun murah hati kepada siapa? Kepada yang masuk jam 5. Yang masuk kebun pagi, dari pagi lalu kerja keras, itu menerima 1 dinar sebagai upah. Yang masuk kebun jam 5 sore terima 1 dinar sebagai apa? Kemurahan hati. Bapak Ibu, saya tanya sekarang, Bapak Ibu lebih senang diperlakukan adil atau murah hati? Tapi banyak orang Katolik kalau membaca perikop itu berdiri di posisi orang yang bekerja dari pagi. Benar apa enggak?
1 dinar itu mengumpamakan kerajaan Allah. Yang kerja di kebun dari pagi itu orang Yahudi. Yang masuk kebun jam 5 sore itu pengikut Yesus. Orang Yahudi menerima kehidupan kekal sebagai upah atau ganjaran dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Para pengikut Yesus terima kerajaan surga bukan sebagai upah, tapi sebagai karunia, kemurahan hati Allah. Ulangi doa Angelus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa orang jadi manusia, curahkanlah rahmat dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Yang bawa siapa? Caranya gimana? Nah, untuk orang yang percaya kepada Yesus, hidup kekal karunia, bukan ganjaran, upah atau pahala. Begitu. Ini ada tadi bertanya dan saya berikan pertanyaan, yaitu mengenai hukum terutama dan utama. Tadi Pak Seto sudah mengidentikan. Tadi Pak Seto barusan terakhir menjelaskan bahwa hukum terutama dan utama. Jadi yang tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan mungkin ditambah lagi dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu, kau mengasihi dirimu sendiri. Tadi tiba-tiba ada yang bertanya, kalau itu sudah ada, terutama dan utama, tapi kenapa harus ada mata ganti mata, hukum mata ganti mata, nyawa ganti nyawa? Hubungannya itu apa? Itu aja yang jadi pertanyaan. Terima kasih Pak Seto. Begini, Bapak Ibu, kalau bicara tentang apa yang diajarkan dalam Alkitab, itu satu kata sudah cukup kan? Kasih. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu, mengasihi orang di tempat yang mengasihi orang yang berbeda di tempat yang berbeda dalam situasi yang berbeda, itu pasti berbeda. Kalau kemudian begini, Bapak Ibu mengasihi saya di sini sekarang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Duduk, dengerin, itu kan ya. Atau kalau ada yang menulis. Nah, ketika saya ada di sini dan saya mengasihi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya belajar, saya mempersiapkan, saya bicara sebaik yang saya bisa. Bapak Ibu pulang, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak di rumah, mengasihinya dengan cara yang sama. Enggak akan ibu duduk dengerin suaminya bicara terus, tapi nggak bikin teh. Nah kan, mengasihi orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda aja biasa, itu bisa, biasa terjadi. Kemudian Bapak Ibu silakan mengingat ucapan Tuhan Yesus tentang pengadilan terakhir. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Coba Bapak Ibu balik-balik kalimatnya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku telanjang, kamu mengunjungi aku. Coba coba. Nah, prinsip jelas mengasihi. Lalu kasih itu diperluas. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau buka Alkitab, buka surat kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 10. Roma 13:10.
di Roma bab 13 ayat 10 itu dikatakan begini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Isi Taurat itu kasih. Kemudian ingat yang Matius 22, kasih dibagi dua, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu kan? Terus diperluas lagi, ingat 10 perintah Allah. Perintah menghormati orang tua itu berapa? Perintah berapa? Jadi perintah 1 sampai 3 itu tentang mengasihi Allah. Perintah 4 sampai 10 itu tentang mengasihi sesama. Kemudian begini, ambil contoh dari perintah untuk mengasihi sesama ya. Pilih yang mana? Hormatilah ayah ibumu gitu ya. Gimana menghormati ayah ibu? Bapak Ibu ingat tadi, siapa yang mengutuki ayah ibunya harus hukum mati. Siapa yang mau mukul ayahnya harus hukum mati. Mengasihi orang tua dijelaskan lagi, tapi harus dicari detail. Nah, kemudian mengasihi orang tua itu bagaimana? Perintah ini disampaikan kepada orang dewasa ya. 10 perintah itu untuk orang dewasa. Jelaskan, jangan berzina. Itu untuk orang dewasa atau untuk anak-anak? Dewasa. Jangan mengingini istri sesamamu. Kalau perintah ini untuk orang dewasa, berarti menghormati orang tua. Orangnya sudah dewasa, orang tuanya sudah lanjut usia. Nah, bagaimana menghormati orang yang lanjut usia? Lalu ada keterangannya apa? Ada dana untuk orang tua. Jadi anak menyediakan dana untuk pemeliharaan orang tua di hari tua. Jadi Bapak Ibu akan ketemu detailnya seperti ini. Jangan mencuri, jangan mencuri gitu ya. Pencurian Bapak Ibu akan temukan penjelasannya ada di Keluaran bab 22. Dan gak ada nyuri mobil, yang ada nyuri kambing, nyuri domba, nyuri sapi, nyuri manusia. Menculik itu penjelasannya kan. Jadi perjanjian, jadi mulai dengan kasih itu isinya kasih kepada Allah, kasih kepada sesama itu yang utama. Terus 10 perintah Allah, terus dijelaskan lain-lainnya lagi. Jangan menyembah berhala itu bagaimana, jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan itu seperti apa. Jadi makin detail. Jadi begitu. Tentang mata ganti gigi ganti gigi. Itu kan tentang mengasihi di pengadilan kan. Di pengadilan kalau ada orang bersalah harus dihukum. Ada orang, ada korban pemukulan, maka pelaku harus dihukum. Dan si pelaku harus dihukum dengan adil. Itu mengasihi dengan benar. Kalau memukul sesamanya sampai kakinya bengkak, terus orangnya dihukum mati, nggak adil. Begitu. Teman-teman sekalian, ini kan kita ini kan pasti dipilih berdasarkan kepentingannya lah untuk kita segala macam. Terus maksudnya saya tahu kenapa ya kok di kitab suci terutama yang Taurat itu dimasukkan juga mengenai itu lah ukuran mesbah, ukuran apa gitu. Maksudnya apakah itu kenapa itu dianggap cukup penting gitu, ataukah dianggap cukup relevan gitu sampai dimasukkan seperti kitab suci gitu kan? Padahal kan sebenarnya banyak urusan-urusan lain yang kalau dianggap tidak terlalu penting tidak dimasukkan sebagai kitab suci. Jadi itu pentingnya apa gitu untuk kita pelajari. Tadi seperti Pak Seto bilang harus sabar bacanya terusan. Saya juga bacanya nggak sabar, cepet-cepet aja kalau udah masuk ke ukuran-ukuran. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Silakan boleh jawab. Jadi kalau Bapak Ibu membuka kitab Keluaran mulai dari bab 25 sampai bab 30, Bapak Ibu akan ketemu dengan petunjuk untuk membangun satu kemah suci atau kemah pertemuan. Lalu di kemah pertemuan itu harus ada tabut perjanjian.
lalu speknya jelas, ukurannya panjang, lebar, tinggi, bahan-bahannya juga ada. Lalu ada misbah untuk korban ukupan, misbah untuk korban bakaran, kemudian ada menorah, ada meja roti, sajian. Nah, kemudian begini, ketika kita membaca bagian itu, benar kita itu akan harus hati-hati dan juga harus sabar. Kalau kita membacanya bagian demi bagian begitu, kita belum ngerti apa yang sebenarnya dimaksudkan. Tapi saya minta sekarang Bapak Ibu, kayak nggak nyambung, tapi tolong membuka kitab Wahyu. Pertanyaannya kitab Keluaran, jawabannya juga Wahyu. Kitab Wahyu bab 21. Wahyu 21 ayat 3. Kan Ibu nanyanya tentang kemah dan lain-lainnya kan. Nah, jawabannya kitab Wahyu 21 ayat 3 itu ada kemah kan. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Kalau membaca Taurat, kisah perjalanan orang Israel di gurun dengan rinci, kemudian dengan membayangkan, kita akan menemukan begini. Masa romantisnya Israel dengan Yahweh itu di padang gurun. Orang Israel mengembara dari satu tempat ke tempat lain kan. Mereka tinggalnya di kemah. Awalnya Yahweh adanya di puncak Sinai. Kalau Yahweh datang di puncak Sinai. Lalu Yahweh bilang, buatkan aku tenda. Yahweh bilang, buatkan aku tenda. Nah, orang Israel membuat tenda itu untuk Yahweh. Nah, kalau membuat tenda dengan perlengkapannya, maka perlu ukuran. Kalau nggak tahu ukurannya, ya nggak bisa bikin. Pokoknya waktu beli rumah itu nanya ukuran rumah apa? Ya kan nanya. Nah, setelah kemahnya jadi lengkap, Yahweh yang tadinya ada di puncak Sinai, kalau menemui orang Israel dia akan turun di kemah suci. Dan yang kita lihat jadinya apa? Lihat, kemah Allah ada di tengah kemah umatnya. Yahweh tinggal bersama dengan umat. Jadi yang Ibu baru memperhatikan tentang perlengkapannya, tapi nanti coba lihat sebelum dan kemudian di akhir. Akhir kitab Keluaran. Tolong Ibu buka akhir kitab Keluaran. Kitab Keluaran bab terakhir. Keluaran bab 4. Di Keluaran bab 40 itu dikatakan, ya Musa mendirikan, kemah sudah selesai, perlengkapan selesai, Musa mendirikan. Lalu lihat sekarang ayat 34 dan 35. Awan menyelupungi kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi kemah suci itu, terutama tabut persensian, itu adalah sarana tempat kehadiran Allah untuk orang Israel. Yang menjadi istimewa sekaligus kita sebut romantis tadi kan, Yahweh tinggal bersama umatnya, hadir di dalam kemah seperti umatnya juga berkemah. Begitu memahami. Ya. Terima kasih. Ini ada kuis lagi.